Jumpa kembali bersama Ibu Wahyuni Dewi Kumalaretna dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data, di mana ukuran penyebaran data kali ini akan belajar mengenai jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, ragam atau varians, dan simpangan baku. Tentunya Ibu ingatkan untuk anak-anak aku semuanya agar menjaga diri dari penyebaran virus corona. Selamat belajar dari rumah dan selalu berhati-hati. Baiklah, pada kali ini ukuran penyebaran data terdiri dari rentang, kemudian simpangan rataan, simpangan kuartil, dan simpangan baku, varians atau ragam. Yang pertama, nanti kita akan pelajari mengenai rentang. Tentunya apabila simpangan ukuran penyebaran data ini dikerjakan untuk data tunggal, maka rentang tersebut dapat ditentukan dengan rumus rentang atau R atau jangkauan, yaitu dengan rumus X max dikurangi dengan X min atau nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Jadi nanti kalian tinggal melihat data yang terbesarnya berapa dikurangi data yang terkecil. Kemudian untuk data kelompok, langkah penyelesaian menghitung nilai kelas terendah dan menghitung nilai tengah kelas tertinggi, sehingga rentangnya tetap dengan rumus X max dikurangi dengan X min. Selanjutnya dapat dilihat untuk data dengan jumlah frekuensi sama dengan 80 ini memiliki nilai tengah kelas terendah, yaitu dari kelas 46 ditambah 38 dibagi 2, yaitu nilai tekannya adalah 42. Kemudian nilai tengah kelas tertingginya 96, sehingga didapat 54. Simpangan kuartil yaitu Q3 dikurangi dengan Q1. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kuartil, sehingga kalian bisa mengingat kembali bagaimana cara menentukan kuartil ketiga dan kuartil pertama. Apabila diberikan data kelompok, maka sama, yaitu yang pertama kita tentukan Q1 dengan rumus data kelompok untuk kuartil pertama, dan Q3 dengan rumus data kelompok kuartil ketiga. Nanti kita dapatkan simpangan kuartilnya, yaitu Q3 dikurangi dengan Q1. Kemudian anak-anak jangan lupa untuk menentukan kuartil harus selalu dipelajari, karena ini adalah materi penting dalam ujian nasional. Didapatkan untuk data yang tersebut, Q1-nya adalah 27,49 dan Q3-nya 48,09, sehingga simpangan kuartilnya adalah 20,6. Mudah bukan belajar kuartil? Tentu ini adalah sangat bermanfaat pada saat kalian akan menentukan sepertiga data terendah atau yang paling bawah dan sepertiga data yang paling atas. Itu adalah makna dari kuartil. Ada yang harus diperhatikan. Untuk simpangan rata-rata di sini diberikan rumus SR sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai dengan N FI, kemudian harga mutlak XI min X bar dibagi dengan sigma I sama dengan 1 N FI. Simpangan rataan di mana XI adalah titik tengah, X bar adalah nilai rataan atau rata-rata, FI adalah frekuensi kelas ke I. Jadi kalau ada tanda sigma itu berarti dijumlah mulai dari XI, berarti data yang paling kecil, sampai dengan data yang paling besar. Untuk harga mutlak sendiri di situ berarti hasil pengurangannya selalu bernilai positif. Bisa dilihat dari contoh berikut. Jadi diketahui sigma
XI min X barnya. Terlebih dahulu gunakan rumus untuk mencari rata-rata. Kemudian yang kedua, buatlah kolom baru untuk menentukan XI, yaitu nilai tengahnya. Kemudian XI min X bar, berarti kolom bantu lagi ada 2 kolom, baru kita masukkan ke dalam rumus, sehingga didapatkan hasil perhitungan dari simpangan rata-rata untuk data kelompok sebagai berikut. Bisa kalian cermati melalui video berikut. Jadi N-nya sama dengan 80, didapatkan tabel XI, tentunya masih ingat untuk menentukan nilai tengah, kemudian dikalikan dengan frekuensi, dapat rata-rata sebanyak 77,2125. Setelah mendapatkan rata-rata, nanti kita kurangkan XI terhadap rata-rata yang sudah diperoleh dari masing-masing kelas. Jadi kita perlu membuat satu kolom bantuan lagi, yaitu harga mutlak XI dikurangi dengan X bar. Kemudian yang terakhir nanti kita jumlahkan, karena di situ rumusnya adalah sigma. Kemudian setelah itu XI min X bar dikalikan dengan FI atau frekuensi kelas ke I, sehingga diperoleh hasil perkalian dengan FI-nya 150,3 dibagi banyak datanya 80, sehingga simpangan rataannya adalah 9,6328125. Tentunya untuk perhitungan seperti ini kalian cukup menghitung sampai 2 angka di belakang koma, tidak perlu sampai lebih seperti itu. Kemudian untuk varian atau simpangan baku, rumusnya adalah SB. Untuk varian yaitu akar dari simpangan bakunya, yaitu akar dari 1/n, sigma I sama dengan 1R, FI dalam kurung XI min X bar dikuadratkan. Hampir sama dengan rumus yang sebelumnya. Di sini bedanya adalah menggunakan akar dan hasil pengurangan XI min X barnya dikuadratkan. Sementara untuk menghitung ragam, maka rumus yang di dalam itu tidak perlu diakarkan, karena hubungan antara simpangan baku dan ragam sebenarnya sangat erat sekali, hanya berbeda di akar. Simpangan baku simbolnya SB, sementara varian atau ragam SB pangkat 2. Sama dengan yang tadi, yaitu kita cari dulu yang pertama, membuat kolom bantu, yaitu mencari nilai tengah atau XI. Kemudian kita kurangkan antara XI dengan rata-rata. Kemudian kita buat lagi kolom XI min X bar yang dikuadratkan, dan hasil perkalian XI min X bar dikuadratkan dengan frekuensi. Gunakan rumus ragam untuk menghitung ragam dari data tersebut, dan gunakan rumus simpangan baku untuk menghitung simpangan baku dari data tersebut. Tentunya mudah, bukan? Saya sarankan untuk membaca buku pendamping supaya lebih jelas dalam memahami materi ini. Selanjutnya kita lihat di sini ada XI, kemudian FI dikali dengan XI, ketemu rata-rata yaitu 77,21. Rata-rata itu sama dengan mean, pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Sehingga dengan diperolehnya rata-rata 77,21, kita masukkan untuk kolom bantu, yaitu XI min X bar. Jadi kita tambahkan lagi kolom bantunya, tentunya di sini yaitu XI min X bar. Masing-masing kelas kita hitung XI min X barnya, kemudian XI min X barnya kita kuadratkan, sehingga tampak di situ bahwa ada pengurangan yang negatif, semuanya akan menjadi positif karena dikuadratkan. Kemudian hasilnya kalikan dengan frekuensi masing-masing kelas interval. Hasil dari tabel tersebut masukkan ke rumus ragam atau varian, diperoleh 156,3173438. Kemudian untuk simpangan baku, tinggal hasil dari ragam kita akarkan, diperoleh 12,5.